seolah-olah seperti presentasi gitu. Jadi kalau misalnya di kuis biasa itu, kita membiarkan siswa itu mengerjakan sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, kalau di instruktur cepat atau instructor pace, itu kita akan mengendalikan kecepatan bermain siswa. Jadi kalau misalnya kita punya 10 pertanyaan, nggak bisa tuh siswa satu ngerjain sampai nomor 10, satu ngerjain masih di nomor 1, itu nggak bisa. Jadi kalau kita nomor 1, next-nya itu kita yang ngontrol. Gitu. Jadi kita yang ngontrol. Nah, terus gimana kalau ada siswa yang nyusul tengah jalan? Ya udah, dia akan misalnya ada siswa yang baru gabung di nomor 6. Tiba-tiba gimana dia baru gabung nomor 6 padahal ini ada 10 soal ya. Ya udah, dia cuma bisa ngerjain dari nomor 6. Nomor yang sebelumnya dia nggak bisa mengerjakan. Nah, karena begitu kalau di fitur yang instruktur cepat. Kemudian oke, itu aja sih. Selainnya itu berbayar ya. Saya nggak mau bahas yang berbayar dulu, karena jumlah pengguna berbayar di Indonesia itu baru 50-an. Ini juga baru 51, kayaknya nggak mungkin semuanya yang berbayar di sini. Jadi kita yang pakai yang gratis dulu aja. Pertama, bagaimana kemudian menggunakan atau mengoptimalkan fitur presentasi interaktif. Nah, ini sebenarnya tadi yang sudah juga disampaikan oleh Honor, bahwa fitur presentasi interaktif ini sangat mengubah quizzes. Jadi mindset kita juga harus berubah. Kalau yang sebelumnya quiz itu hanya untuk bermain quiz, tapi di sini quiz itu juga jadinya bisa buat materi pembelajaran kayak gitu. Nah, untuk membuatnya mungkin Bapak Ibu udah tahu, sangat mudah ya. Klik buat, kemudian pelajaran di sini. Nah, ini ini standar ya. Kita tuliskan judulnya. Misalnya, saya udah ada contoh beberapa slide yang bagus. Nanti bisa kita demonstrasikan juga. Nah, ini adalah tampilan utama pembelajaran ya. Nah, kalau dari evaluasi kami tim Quizizz, Bapak Ibu itu banyak yang menggunakan ini, tapi nggak ngubah gambar ini, gambar yang cover ini, gitu. Padahal ini harusnya diganti, gitu. Ini kayak mau kami ganti juga sih jadi gambar yang jelek, gitu, atau gambar kosong, gitu, supaya Bapak Ibu benar-benar tergerak, gitu, untuk mengganti gambar ini. Karena gambar ini sebenarnya nggak bagus, karena ini gambar default, gitu. Bapak Ibu harusnya berkreasi dengan mengganti gambar yang ada di komputer Bapak Ibu, gitu ya. Atau dari Google gitu. Nah, di sini saya ingin menunjukkan salah satu contoh slide yang menurut saya cukup elaboratif, dan nanti saya ingin sampaikan bagaimana saya bisa membuat slide yang memanfaatkan banyak fitur ini gitu. Nah, ini contohnya, karena mungkin Bapak Ibu tahu saya orangnya suka sejarah dan nggak terlalu paham yang lainnya. Jadi ini slide atau presentasi atau pembelajaran interaktif mengenai sejarah pertempuran Surabaya. Kemudian di sini saya ada gambarnya. Nggak ada gambarnya? Iya, Oma menjelasin apa sih? Gelap. Oh, ini memang gelap. Yang sekarang gelap kan? Oh, gelap. Oke. Memang, karena memang belum mulai di ininya. Tapi nggak apa-apa. Selama present screen-nya masih ada, itu aman lah. Kalau memang present screen-nya udah nggak ada, itu jadi masalah. Nah, di sini saya sudah mengkombinasikan gambar, kemudian gambar, kemudian ada video. Memang nanti kan video kami nggak bisa Mas, ya nggak apa-apa, untuk tahu aja. Kemudian rekaman suara, kemudian juga slide penjelasan jawaban, itu bisa di presentasi interaktif gitu ya. Saya masukin GIF juga, kalau Bapak Ibu ada yang tertarik nanti belajar, bisa dapetin GIF itu dari mana. Seperti itu. Nah, ini kita preview dulu, supaya nanti kita gambaran, oh kayak gini toh, kalau mau menggunakan fitur yang lengkap gitu dari presentasi interaktif. Intinya kalau bahasa Mas Erik, best practice, fitur yang baru ini bisa sampai kayak mana gitu kan. Nah, di sini saya juga demonstrasikan ada fitur namanya, ini musiknya saya matiin aja ya, ada fitur namanya read aloud. Ini udah lama ya, cuman kayaknya belum banyak yang menggunakan. Jadi kalau read aloud ini, dia akan membaca teks. Pertempuran Surabaya, tanggal 10 November tahun 1945. Nah, ini opsional, bisa kita aktifkan atau enggak. Sebenarnya kalau saya sih melihat ini bisa kita aktifkan kalau kita, jadi presentasi ini bisa jadiin tugas ya Bapak Ibu, nggak cuman kita harus presentasi langsung gitu. Nah, jadi
ini mungkin akan berguna kalau siswa kita menurut kita malas baca gitu. Jadi akan dibacakan oleh Google kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya juga masukkan rekaman suara. Ini sebagai contoh aja. Ini saya masukkan suara pengantar. Halo teman-teman. Pada materi kali ini, materinya sangat penting, yaitu sebuah pertempuran yang sangat bersejarah bagi Indonesia, yaitu pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Oleh karena itu, saya mohon diperhatikan dengan baik, karena ini bukan hanya untuk keperluan kita menguasai materi pelajaran, tapi juga bagaimana kita menghargai jeripayah dan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Oke, segitu aja. Memang ini fitur premium, Bapak Ibu, tapi yang saya sampaikan bahwa sekarang rekaman di Quizizz memang itu fitur premium, tapi kita bisa ngerekam sampai 1 menit. Dan kalau mungkin sebelumnya kita mikir bahwa ini terlalu membosankan karena dibacakan oleh sistem, dan kita tahu bagaimana sistem itu membacakan teks, kita juga bisa masukin rekaman suara kita di sini kayak gitu. Title, Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta melihat adanya kekosongan kekuasaan. Nah, di sini saya tadi sudah dibacakan sedikit ya sama sistem. Nah, tapi di sini saya ingin menceritakan kayak kronologi bagaimana perang pertempuran Surabaya itu terjadi gitu kan, dari proklamasi gitu. Dan tadi sempat dibacakan oleh sistem, dan di sini ada teks sama ada ada gambar gitu. Dan ini saya masukinnya manual di Quizizz. Saya juga nanti akan demonstrasikan bagaimana yang import PowerPoint atau impor PDF gitu ya, nanti setelah ini. Title, Kedatangan Tentara Belanda dan Inggris. Tanggal 15 September tahun 1945, tentara Inggris. Nah, ini juga kita skip aja. Ini juga contoh bagaimana dibacakan gitu. Misalnya kemarin saya dapat salah satu komplain dari Bu Hanifah, kalau dibacakan semua kadang ada masalahnya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan juga kenapa itu mungkin akan bermasalah. Nah, ini contoh slide yang bisa kita masukkan full gambar gitu. Dan ini juga bisa Bapak, ini gratis Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini meskipun gratis yang basic gitu. Dan ini menurut saya fitur yang sangat bagus karena kita bisa masukin gambar apapun gitu. Title, Insiden Bendera di Hotel Yamato. Nah, ini balik lagi biasa ya. Ini ada teks, ada gambar kayak gitu. Nah, kemudian di sini saya masukkan video YouTube gitu. Nah, kebetulan mengenai pertempuran Surabaya ini udah ada di YouTube gitu. Atau kalau Bapak Ibu di sini ada yang juga YouTuber kayak Bu Yulvia, Mas Eri gitu ya, yang punya banyak konten YouTube, juga bisa masukin nih video-videonya di sini gitu. Jadi juga interaktif. Dan sebenarnya kita bisa nge-cut, sebenarnya misalnya ini video 5 menit nih. Kita mau berapa menit yang bisa ditampilin di video YouTube biar siswa nggak usah nonton 5 menit semuanya, itu juga bisa gitu. Nah, ini biasa lagi ya. Maaf, ini saya harus tetap ngecek halaman Google Meet-nya buat approve. Nah, ini contoh lagi biasa, ada teks, ada gambar. Nah, ini saya akan aktifkan lagi bagaimana sistem membacakan juga presentasinya. Terjadi selama 3 minggu, 3 hari. Poin 2, secara militer, Inggris memenangi pertempuran karena memiliki korban jiwa dan... Nah, ya seperti itu. Kemudian di sini saya masukin GIF. Nah, Bapak Ibu nanti kalau merasa perlu gimana cara masukin GIF atau cara dapetin GIF, itu sih gampang sih sebenarnya. Tinggal ada banyak website yang memberikan GIF gratis, tapi nanti kita lihat ya waktunya cukup apa enggak. Nah, kemudian di sini saya kasih soal gitu ya. Nah, saya kasih soal di sini kayak biasa. Nah, kemudian di sini saya ngasih penjelasan setiap pertanyaan. Kalau di kuis biasa, penjelasan itu berbayar Bapak Ibu. Tapi kalau di presentasi interaktif, penjelasan kan ya terserah kita. Kita mau buat slide-nya 100, 200 nggak masalah. Dan nggak ada masalah kita mau buat penjelasan itu setelah soal atau enggak gitu. Nah, contoh di sini saya menggunakan membuat slide setelah kuis gitu. Setiap kuis tuh saya kasih penjelasan supaya siswa tahu, oh ternyata ini jawabannya gitu ya. Saya juga ini. Nah, ini saya jawab. Nah, di sini juga ada penjelasan lagi. Gitu. Title, penjelasan. Ini saya bisa di nonaktifin ya, read aloud ini saya karena pilihannya saya aktifin aja.
Nah, ini juga ada penjelasannya lagi. Title, penjelasan. Coba ya kita lihat lagi. Nah, ini pokoknya kalau udah di sini, itu kita udah sama kayak buat kuis biasa gitu. Cuman memang menariknya kita bisa masukin penjelasan jawaban, bisa masukin gambar, pokoknya banyak banget lah. Makanya di fitur terbaru ini sangat diharapkan kreativitas. Mas, presentasinya hilang Mas, ketumpuk sama yang lain. Ketumpuk sama Bu Hani, Pak. 945. Sebentar ya. Materi ini sudah Sekarang udah kelihatan? Belum. Bentar, oke. Sebenarnya udah selesai sih presentasi. Coba saya berhenti presentasi terus saya presentasi lagi. Kelihatan nggak sekarang? Masih muter. Ya, ada. Udah ya, oke. Kasih tahu lagi ya Bapak Ibu, makasih tadi kayak Mas Erik ya. Ya sudah. Oke. Jadi itu contoh yang saya buat di Quizizz murni ya, makanya layarnya memang hitam semua karena memang kalau di Quizizz kita belum bisa mengkustomisasi warna layar, tapi ke depan kita akan lakukan itu. Nah, ini sedangkan ini adalah contoh yang saya import dari PowerPoint asli saya. Jadi sebetulnya materi tadi itu dari PowerPoint saya. PowerPoint saya ini. Nah, kalau yang tadi yang pertama itu adalah saya betul-betul nge-copy paste teksnya ke Quizizz. Nah, kalau yang versi kedua ini, karena saya mager, mungkin juga saya sibuk gitu, saya nggak bisa nge-kopas semuanya. Saya langsung aja nih, nge-convert yang tadi dari PowerPoint terus jadi slide di Quizizz gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah punya PowerPoint, entah itu buat sendiri dari MGMP mungkin atau dari Erlangga atau dari manapun gitu ya, itu nggak usah buat baru dari awal gitu, tapi bisa juga di convert aja. Nah, terus gimana caranya? Nah, baru kita belajar lagi dari sini. Jadi di Quizizz ini kita harus ingat bahwa semua pengetikan itu harus di sisi paling kanan. Jadi nggak bisa langsung di sini. Nah, kalau di sini kan kayak selalu diingetin tuh. Jadi kita jangan stres ke sini, tapi langsung fokus ke sininya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian balik lagi jangan lupa untuk mengubah gambar ini, karena banyak banget guru yang buat presentasi interaktif tapi nggak diubah. Dan ini masih sama metodenya Bapak Ibu, kalau gambarnya belum ke-download, Bapak Ibu tinggal googling aja, kemudian salin alamat gambar. Seperti biasa ya, mungkin udah apalah salin alamat gambar terus ini. Nah, tinggal di copy paste. Meskipun balik lagi, bisa juga beberapa gambar nggak bisa gitu kan, karena ya mungkin copyright, resolusinya terlalu besar gitu kan. Nah, tapi banyak kan bisa kok, kayak gitu. Nah, itu cara bagaimana membuat slide awalnya, dan ini memang nggak bisa diubah warnanya ya, jadi nggak usah stres nih gimana ngubah warnanya, karena memang belum ada. Nah, kemudian yang kedua, memang langsung ada pilihan nih, Bapak Ibu mau nambah slide, itu atau mau impor yang tadi Pak Febrianto sempat singgung, mau impor dari Google Slide atau PowerPoint gitu kan. Nah, tapi ini nanti kita bahas nanti, kita bagaimana caranya menambahkan slide yang standar dari Quizizz dulu. Nah, jadi di Quizizz ini ada 3 tipe slide ya. Ada 3 tipe slide. Yang pertama, slide text. Nah, slide text ini terbesar. Slide text ini ada 3. Ada 3 lagi. Judul dan subjudul. Kemudian judul sama bullet ya. Bullet itu peluru ya, pointing ya. Kemudian paragraf gitu. Nah, kemudian ada juga media. Kalau media ini pasti kalau nggak gambar, video, kalau nggak rekaman. Nah, di sini ada gambar sama teks, gambar sama poin, gitu ya. Kemudian rekaman audio, gambar full, sama video YouTube, gitu. Nah, di sini yang berbayar cuma 2, yang audio sama video YouTube. Kalau yang gambar, itu nggak berbayar, gitu. Nah, menurut saya yang gambar ini yang bagus banget sih, harus kita eksplorasi banget. Nah, kemudian jenis slide yang ketiga adalah pertanyaan interaktif. Nah, pertanyaan interaktif ini standar ya Bapak Ibu kalau udah menggunakan Quizizz dalam beberapa waktu ke belakang.
Ya, ada 5 pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, sama terbuka berakhir. Kayak gitu, itu standar. Nah, di sini urutan slide itu benar-benar bebas. Yang memang nggak bisa diubah itu memang slide pertama. Slide pertama itu akan selalu seperti ini, nggak bisa dihapus, nggak bisa diapain gitu kan. Nah, sedangkan kalau slide-slide kedua sampai terakhir, Bapak Ibu mau langsung ini ya, Bapak Ibu mau langsung pertanyaan, atau Bapak Ibu mau langsung media, Bapak Ibu mau langsung YouTube, itu boleh, bebas gitu kan. Seperti tadi saya pertama udah langsung rekaman audio sebagai pengantar gitu. Nah, kemudian misalnya kita tambahkan aja slide yang ini ya, yang media. Nah, balik lagi di sini kita nggak bisa nih langsung ngetik di sini, tapi kita ngetik di sebelah kanan. Misalnya penyebab ukuran Surabaya. Nah, kemudian balatnya di sini, misalnya ini bisa kita langsung ketik di situ, di sebelah kanan ini. Ini contoh aja ya. Ini saya nggak benar-benar poin-poinnya. Nah, kemudian untuk gambar ini, balik lagi, ini bisa Bapak Ibu ambil dari gambar, apa namanya, gambar komputer, atau juga bisa dari Google, seperti biasa. Kayak gitu. Dan di sini juga, nah, ada 3 pilihan, yaitu gambar ini mau kayak biasa aja, gitu ya, apa adanya ukurannya, atau mau kita gedein, gitu ya. Nah, atau kita renggangin. Kelihatan ya ada perbedaan. Nah, ini dipilih aja. Kalau kayak gini mungkin resolusinya pas, tapi dia nggak memenuhi slide gitu kan. Jadi ini bisa kita atur-atur gitu. Nah, terus kalau ini nggak jadi pun kita tinggal klik delete tombol sampah di sini, dan sebenarnya kita juga bisa selipkan video dan audio di slide ini gitu. Jadi ini nggak harus gambar gitu. Tapi misalnya, atau misalnya gini, kayak tadi saya buat rekaman. Rekaman itu nggak cuman rekaman. Misalnya saya buat teksnya di sebelah kiri, tapi saya buat rekamannya di sebelah kanan. Contoh misalnya saya tadi jelek banget kalau Google bacain teks gitu kan. Saya pengen ngerekam sendiri. Misalnya saya rekam sendiri deh akhirnya. Penyebab pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah kehadiran Inggris, yang kedua adalah Jepang kalah perang, dan yang ketiga adalah Indonesia ingin merdeka. Coba kerekam nggak ya? Nah, ini kerekam nih. Penyebab pertempuran Surabaya. Yang pertama adalah kehadiran Inggris, yang kedua adalah Jepang kalah perang, dan yang ketiga adalah Indonesia ingin merdeka. Coba kerekam nggak ya? Nah, ini nanti tinggal kita upload. Ataupun ini kita pengen ganti video YouTube. Ini juga bisa. Tapi ya, balik lagi ini memang fitur premium. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa saksikan dulu. Misalnya saya ini aja deh. Masukin yang cepat aja ya. Masukin apa namanya video Superman. Nah, ini pun kalau Bapak Ibu lihat di sini, nah ini mungkin juga bedanya sama bahkan kayak Google Form ya. Di sini kita bisa ngatur nih, ini kan 1 menit, saya mau buat 3 menit aja gitu. Ini tinggal kita ubah-ubah nih, kayak kita kalau ngepotong video ya, tinggal kita ubah. Nah, ini saya mau nyetirnya langsung dari sini aja gitu, biar nggak kelamaan saya ngelihatnya. Nah, ini bisa nih, kayak gini. Ini tinggal diatur aja, jadi bisa cukup customisasi di situ. Kemudian di sini itu yang dengan media ya, itu bisa, dan ini juga ada yang full gambar. Nah, ini yang full gambar, dan saya paling suka pakai yang full gambar. Full gambar ini juga sama, Bapak Ibu bisa masukin gambar dari komputer seperti ini. Misalnya saya mau ganti lagi gambarnya ini banget, apa terlalu ini aja deh misalnya. Nah, ini saya punya gambar. Dia akan loading pastinya kalau dari tempat kita, karena kita harus lihat juga ukurannya gimana. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat kalau ada perubahan dikit, tapi ini karena memang resolusinya udah nggak jauh beda, maka dia nggak terlalu kelihatan peregangannya gitu. Kalau misalnya gambarnya kotak tuh, kalau gambarnya kotak banget gitu ya, itu kalau kita klik-klik itu, dia akan kelihatan banget tuh itunya, apa namanya, perubahan ukurannya. Dan balik lagi sama juga, ini bisa kita
dapat dari Google gambarnya kayak tadi, copy image link. Dan kita juga di sini bisa nambahin caption, misalnya suasana sekolah dulu. Gitu. Kemudian coba saya sambil lihat listnya, mengubah duplikasi slide. Oke. Nah ini di sini kita udah punya 3 slide. Nah di sini yang benar-benar nggak bisa diubah itu adalah slide pertama urutannya. Sedangkan slide 2 dan 3, saya tambah slide pertanyaan deh biar gampang. Ini aja ya, ilustrasi aja, 1 tambah 1. Dulu. Nah ini bisa kita ubah. Nah ini bagaimana ngubah urutan gitu. Barangkali ada yang belum tahu ya. Meskipun ini sebenarnya sangat basic sih. Bagaimana mengubah urutan slide? Tinggal di drag aja nih. Tuh, jadi pertanyaan ini mau di urutan berapa? Bebas. Yang nggak bisa tuh pertama. Kalau slide pertama balik lagi nggak bisa diubah sama sekali. Kalau yang 2 dan seterusnya bisa. Saya mau slide yang pertanyaan yang pertama, yaudah tinggal saya drag aja. Atau yang ini saya berubah pikiran, saya mau yang slide ketiga jadi yang kedua, tinggal digeser-geser aja. Kayak gitu. Kemudian gimana kalau mau ngeduplikasi slide gitu kan. Nah, ngeduplikasi slide juga tinggal copy slide ini. Nah, copy slide. Terus delete slide juga ya udah tinggal di delete. Bisa juga delete di sini. Ada di sebelah kanan, ada tombol delete gitu. Kemudian gimana cara ngubah pengaturan privasi. Jadi karena memang di Quizzes juga by default itu kita apa namanya? By defaultnya kita public ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ada yang ingin menjadikan ini ya privat gitu, mungkin karena biar ya kan saya udah capek buat-buat misalnya, atau supaya siswa juga nggak cari contekan gitu ya. Nah, cek aja di sini, kemudian di sini tinggal diganti private. Gitu. Memang ini nggak sejelas tampilannya kalau yang dulu kita buat quiz kan kelihatan banget di sini. Kalau ini kita harus nemuin kayak tombol setting, tombol pengaturan, kemudian kita ubah di sini. Kalau pilih kelasnya standar, nah pilih bahasa ini sebenarnya saya saranin Bapak Ibu pilihnya Indonesia sih ya, supaya lebih mudah ditemukan oleh sesama pengguna Indonesia. Kayak gitu. Kemudian yang tadi saya lakukan, kalau saya habis kuis itu, saya kalau mau nambah penjelasan jawaban ya udah tinggal saya masukin aja slide baru kayak gitu. Itu bebas mau yang ada medianya, yang ada gambarnya atau enggak, itu disesuaikan aja dengan kebutuhan slide Bapak Ibu. Nah, kemudian gimana cara import slide? Nah, import slide ini sebetulnya pada intinya sih baru bisa dilakukan PDF. Sebetulnya ini apa ya? Ini untuk biar Bapak Ibu mencoba aja sih kenapa di sini ada tampilan Google Slide sama PowerPoint. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengimpor dari PowerPoint atau Google Slide, mungkin PowerPoint ya nanti akan saya demonstrasikan, itu tinggal di save as PDF atau download as PDF aja. Contoh, tadi, ini kan PowerPoint saya nih, masih PowerPoint normal gitu kan. Nah, itu bisa, kalau saya sih save as PDF gitu ya. Kemudian di sini pilih yang PDF. Kelihatan ya? Semoga kelihatan ya. Jadi save as, pokoknya save as terus cari PDF gitu. Nah, nanti di ini aja. Habis itu udah di save, diingat kita nge-save-nya di mana. Kemudian nanti langsung aja pilih lagi PDF. Kemudian dipilih PDF yang tadi kita buat gitu. Nah, ini akan ada prosesnya. Dan ini maka otomatis kita nggak harus langsung semuanya masukin semua slide. Bisa aja kita cuma mau masukin satu atau sebagian gitu. Tapi kalau kita mau masukin semuanya, langsung aja diimpor. Nah, cuman ini memang akan memakan ya sedikit waktunya, nggak lama-lama banget sih ya, tergantung kecepatan internet Bapak Ibu. Cuman memang ini akan menunggu karena ini kecepatan saya juga 10 Mbps, tapi juga ini juga loadingnya ya ada loadingnya kayak gitu. Jadi, tapi sabar aja kayak gitu. Nah, cuman memang ada konsekuensinya sedikit kalau Bapak Ibu nanti perhatikan. Kalau kita mengkonversi dari slide gitu ya, dari slide PowerPoint. Pokoknya kalau kita konversi dari PDF, itu tuh pasti aja apa namanya kualitas gambarnya agak menurun sedikit gitu. Kita bisa lihat nih ya, nggak se-HD ya bahasanya, nggak se-HD, nggak sejelas gambarnya kalau kita pakai
gambar biasa. Contoh ini Bapak Ibu, kalau kelihatan ini agak nurun dikit tulisannya yang mungkin kelihatan. Kalau gambarnya kan memang udah lusuh gitu ya. Nah ini tulisannya ini kayak dia terkompresi. Kenapa dikompresi ya supaya lebih mudah gitu, apa namanya, diproses ketika nanti dipresentasikan. Nah seperti ini juga bisa kita lihat ini agak berkurang sedikit kualitasnya. Tapi menurut saya ini masih acceptable sih, maksudnya masih bisa dibaca dengan mudah kayak gitu. Jadi kalau saya sih nggak masalah, bahkan ini contoh yang tulisannya agak atau cukup kecil, ini juga bisa dibaca gitu ya, cukup baik. Gitu. Kita lihat udah selesai belum yang proses tadi. Nah, ini udah selesai proses yang konversi tadi gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa nilai ini agak pecah dikit. Nggak pecah sih, cuman agak tereduksi aja resolusinya gitu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin resolusinya lebih bagus, misalnya, lagi misalnya pengen bagus, ini kayak nggak bisa mentolerir banget lah penurunan resolusi. Bapak Ibu pakai snipping tools gitu. Pakai snipping tools, karena dia nanti hasilnya akan jauh lebih bagus, akan lebih cerah. Coba kita, ini ya, kita buktiin. Contoh ini, kemudian saya save, kemudian contoh. Kemudian saya upload di sini sebagai gambar. Nah, kita lihat, beda nggak ya? Saya juga belum pernah head to head sih. Kita lihat aja. Masih loading ya. Nah, ini karena filenya tadi, nah ini yang dikompresi dari PDF, ini yang langsung. Kalau di tempat saya sih kelihatan nih Bapak Ibu. Ini yang dari PDF, ini yang langsung. Agak beda dikit gitu. Yang pertama agak lebih kecil resolusinya. Tapi baik lagi kalau kita udahlah kita nggak terlalu neko-neko ya nggak apa-apa gitu. Pakai aja PDF toh itu jauh lebih mudah gitu kan. Kita nggak harus nge-capture satu-satu gitu. Makanya ini menjadi pilihan Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Kemudian saya lihat lagi apa yang Oke, itu udah cara membuat slide-nya. Jadi ini memang terlihat simpel dan kayak gitu doang gitu. Tapi baik lagi, ini akan sangat bergantung sekali lagi kreativitas dan konsep PowerPoint atau materi dari Bapak Ibu semua gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu pengguna premium gitu kan. Di situ Bapak Ibu bisa masukin rekaman suara, YouTube itu gila banget, banyak banget gitu kan. Nah, ini nanti tinggal dipublish kalau udah. Nah, sini. Bentar ya. Oh, ini dipilih dulu. Nanti tinggal dipublish. Nah, kemudian gimana caranya membagikan kode game presentasi. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu beda dengan seperti yang biasa gitu ya. Diklik aja, kemudian nanti kita akan ada dua pilihan. Mulai langsung sama PR. Terus tadi apa Mas yang Mas kayak latihan? Nah, kalau yang latihan tuh pakai pratinjau. Ini saya juga awalnya sih agak nggak notice, cuman kemarin saya dikasih tahu guru siapa gitu, saya agak lupa. Pakai yang pratinjau gitu ya. Nah, ini nanti kita latihan. Jadi ini sebenarnya sama sih kayak latihan gitu kan. Jadi kayak sini latihan. Terus kalau kita mau bagiin link latihan juga, nggak mau nilai ke siswa, ya udah bagikan aja nih. Nah, ini. Pakai yang bagikan ini. Misalnya kita pengen ngasih materi ini, tapi bukan sebagai penugasan gitu ya, cuman buat nih belajar ya anak-anak gitu. Nah, ini tinggal kita klik bagikan ini. Nah, ini nanti tinggal dibagiin. Contoh aja ya, saya bagi misalnya taruhlah ini WA, kayak share to di chat seperti itu. Kemudian itu kalau mau latihan, kalau mau PR, ya udah langsung aja jadikan PR. Nah, kemudian ditentukan deadline-nya seperti biasa. Kalau mau ditugaskan ke Google Classroom itu bisa di sini. Misalnya kalau sudah berhasil Google Classroom-nya ya, tinggal ditugaskan. Kemudian ya udah ini pilihan mau pakai name factory atau enggak. Kemudian ini mau pakai waktu atau enggak, mau pakai peringkat atau enggak. Pilihan jawaban diacak apa enggak sama musik itu mau aktif atau enggak. Kalau soal yang tadi read aloud itu nanti kepilihan siswanya. Ini contoh saya oke kan ya. Nah, yang read aloud tadi itu tergantung siswanya mau pakai apa enggak gitu. Jadi kalau kita mau minta mereka pakai, suruh aktifin read aloud-nya kayak gitu. Nah, ini ya read aloud ini yang bacalah dengan keras.
gitu. Kemudian efek suara juga mau dikasih apa enggak, musik juga. Nah, ini contoh kalau presentasi interaktif dimainkan sendiri. Title, Pertempuran Surabaya. Nah, ini saya matiin aja ya ininya. Baca dengan kerasnya. Kan tadi kita udah praktik. Nah, ini yang tadi, yang rekaman. Kemudian ini yang tadi, ya sama sih ya, karena kita tadi udah latihan ya. Jadi, saya membayangkan kalau saya sebagai guru beneran gitu, karena saya bukan guru beneran, saya cuman trainer quizzes. Nah, kalau saya bisa ngasih ini, saya bisa kasih bahan ajar yang itu interaktif ke siswa gitu. Bahkan baik yang nanti bisa kita mainkan secara langsung bareng-bareng dengan siswa, atau kalau yang kira-kira susah, kadang siswanya ngeluh gitu kan, wah ini saya kesiangan, saya bantu orang tua, atau apalah HP-nya masih dari orang tua gitu. Ya berarti kan mereka bisanya ngerjainnya tidak barengan gitu kan. Nah itu makanya solusinya bisa kita jadikan PR. Nah, contohnya seperti ini. Nah ini yang tadi video YouTube-nya. Nanti siswa ini akan nyetel langsung dari perangkat siswa gitu. Jadi akan lebih, harusnya kalau jadi YouTube ini malah lebih gampang sih. Kan kemarin banyak isu ya, misalnya saya belum pernah benar-benar neliti kalau gambar itu katanya banyak yang nggak muncul lah. Nah, kalau YouTube harusnya ya, karena mereka akan setel itu sendiri sih di halaman mereka. Karena kita intinya quiz itu cuman ngasih akses doang gitu. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga mereka akan juga langsung latihan soal gitu kan. Sehingga, apa namanya, terbantu atau mengasah mereka untuk berpikir. Kayak gitu. Nah, ini juga, ini saya udah dulu ya. Ini juga kalau kita mau nge-share-nya sama kayak quiz biasa, tinggal klik yang tombol rantai ini. Kemudian kalau misalnya Google Meet ini adalah WA, tinggal dimasukin aja di apa namanya, di WA atau di Google Classroom. Kalau misalnya kita secara manual kayak gitu. Kemudian kalau mainin langsung, itu juga nggak jauh berbeda. Tinggal mulai pelajaran langsung. Kemudian memang pengaturan di sini belum banyak karena ini masih beta ya. Nah ini tapi ada pengaturan yang sangat signifikan yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Apakah kita ingin slide itu berada di peserta? Makanya ini ada tampilkan slide di perangkat peserta. Kalau iya aktifin. Nah kalau enggak matiin. Kalau enggak itu akhirnya siswa itu harus selalu melihat layar guru gitu. Dengan ini pakai Zoom, harus pakai Google Meet kayak gini. Kalau mereka main sendiri nggak bisa, makanya ini harus live gitu. Ini ya kasarnya kayak Kahoot ya. Kalau Kahoot kan dalam beberapa mode gamenya, soal itu hanya tampil di layar guru gitu, di layar utama. Kemudian ada juga name factory seperti biasa, waktu, klasemen, pilihan jawaban gitu. Nah, kemudian saya akan simulasiin. Ada beberapa opsi atau cara buat Bapak Ibu. Nah, ini nanti kalau udah dapat kayak gini, saya nggak tahu ini kenapa muncul, ini kayaknya bug ya. Ini nanti tinggal klik berbagi link, gitu ya. Kemudian, nanti berbagi link ini bisa Bapak Ibu bagikan juga di mana-mana. Contoh, misalnya balik lagi seolah-olah Google Meet ini adalah WhatsApp atau forum-forumnya, saya tinggal share gitu kan. Atau bisa juga dibagiin ini nih, yang good to join my quizzes, gitu. Seperti biasa ya, kayak quiz pada umumnya. Oke, nah ini saya coba masuk saya sendiri, nggak apa-apa. Saya ingin menunjukkan di sini bahwa nanti itu di sini kita ada fitur research, terus gimana cara ngelihat progres siswa kayak gitu. Ini saya refresh dulu. Ini ada bug sedikit sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu ada yang mau gabung juga nggak apa-apa sih, cuman ya isinya juga begitu-begitu aja. Nah, untuk mengendalikan presentasinya, itu kita bisa lihat berapa jumlah siswa yang sudah hadir dengan lihat di sini, di sebelah kiri bawah, gitu kan. Kemudian, ini ya, kemudian juga kalau saya mau nge-kick mereka, aduh, ini terlalu, saya zoom-nya kebanyakan. Kalau saya mau nge-kick, ada tombolnya juga tuh. Ada tombolnya juga di bawah itu. Kalau kita mau nge-kick orang, kayak gitu. Kemudian kalau kita mau full screen, kita kayak gini. Kalau ini mengganggu, kayak ya ini jelek nih. Ini tinggal ini ya, ada kayak pin, bisa dilepas. Nah,
Ini nanti akan muncul di tempat siswanya apa enggak, gitu aja. Nah, kemudian suaranya juga bisa kita atur di sini, dan kontrol yang paling penting itu ada di sini nih, tombol panah. Gitu. Tombol panah. Nah, ini nanti kita juga akan yang mengendalikan intinya. Apa namanya? Slide gitu kan. Kalau di live. Jadi siswa nggak bisa next sendiri, tapi ya ini kayak presentasi biasa lah, kayak di PowerPoint. Cuma bedanya di sini kita ada apa namanya, pertanyaan. Kalau di PowerPoint kan kita nggak bisa ya nanya langsung kan. Sebentar ya, itu ada yang mau join, tapi saya masih presentasi sebentar. Nah, perbedaannya kemudian kalau saya, nah ini akan ada kuis. Nah, kalau kuis di sini, coba Bapak Ibu yang gabung, ini ada 3 nggak apa-apa, coba jawab. Nah, saya di sini bisa tahu kan, yang sudah bergabung, yang sudah jawab ini yang mana. Kemudian saya juga bisa lihat jawabannya itu apa di bawah sini. Ini saya, oh ya ini jawab 1. Kemudian saya juga bisa berhentikan timer. Jadi misalnya kita udah ada timer kan biasa ya. Nah, kalau di sini itu timernya strict. Kan kemarin banyak pertanyaan, waktu di quiz itu nggak strict gitu. Cuman untuk ngasih skor doang. Tapi kalau di presentasi itu strict. Jadi kalau waktunya habis, maka mereka habis gitu. Nah, kemudian juga di sini kita nanti ada opsi nge-restart. Tapi saya juga belum pernah pakai ya. Nah, ini ada mengulang kembali. Misalnya kayak sudah berakhir nih, tapi siswa kita masih butuh apa namanya? Masih butuh waktu buat menjawab. Nah, itu kita tadi ada tulisan mengulang. Nah, ini mengulang kembali. Itu bisa nih ya. Coba saya klik lagi mengulang kembali. Nah, pertanyaan tadi itu akan diulang gitu. Tapi siswa yang sudah menjawab nggak bisa jawab lagi. Nah, coba ini ada Mas Erik, coba bisa yang karena Mas Erik belum jawab. Bisa coba jawab atau saya sendiri di sini. Nah, ini kan saya baru jawab. Mungkin Mas Erik bingung jawabnya. Pertanyaannya memang agak susah. Nah, oke. Tapi kalau udah di restart sekali, nggak bisa di restart berkali-kali ya Bapak Ibu. Jadi restartnya cuma bisa sekali doang. Gitu. Nah, kemudian biasa ada leaderboard. Nah, tapi leaderboard ini juga kita bisa apa namanya? Bisa kita custom apakah kita mau itu diaktifin atau enggak. Saya mengganggu nih leaderboardnya, matiin aja juga boleh. Gitu. Nah, ini saya tadi habis pertanyaan, saya buat penjelasan lagi atau saya ulang presentasinya. Kayak gitu. Nah, ini kemudian pertanyaan kembali. Gitu. Nah, di layar saya itu tampilannya akan berbeda. Gitu kan. Nggak kayak layar siswa. Kalau layar siswa kan kayak pertanyaan gini. Gitu. Nah, balik lagi kita bisa lihat jawaban di sini. Kayak pada jawab salah dia. Jawabannya salah sih sebenarnya, karena bukan diganti baru. Oh, cuma saya yang benar. Nah, tapi intinya begitu ya. Jadi, kita bisa nge-restart, kemudian kita bisa memberhentikan waktu. Nah, seperti ini saya coba akan berhentikan lagi waktunya. Tapi katanya, buat beberapa guru, kalau waktunya dimatiin, jadi kurang, deg-degannya jadi berkurang gitu kan. Nah, itu pilihan Bapak Ibu sih. Nah, ini juga saya bisa langsung ngeliat nih jawaban. Coba dijawab Bapak Ibu yang gabung. Nama jenderalnya siapa? Nah, ini kita bisa lihat ya di sini. Jadi, dikendalikan aja ini. Kalau kita klik yang orang, kita akan tahu yang sudah menjawab itu siapa. Nah, kalau misalnya kita nggak mau nunjukin ke siswa nih, kayak ayo jawabannya pada apa gitu ya. Nah, ini saya di sini cuma bisa lihat yang sudah jawab sama yang belum. Cuma kalau saya pengen ngeliatin ke siswa lagi pada jawab apa, nah, itu bisa dilihat nih di sini. Apa namanya? Misalnya ini Jenderal Bolot. Nah, ini saya bisa lihat nih jawaban-jawaban siswa saya gitu kan. Kayak gitu. Jadi akan lebih interaktif juga karena jawaban mereka langsung. Dan kita tahu nih yang jawab ini siapa gitu. Jadi akan lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian nah ini penjelasan jawaban lagi soal generalnya. Kemudian ini pertanyaan terakhir kayaknya. Nah, ini yang esai. Nah, coba buat Bapak Ibu yang gabung bisa asal aja diisi gitu.
ini esai. Jadi kalau esai kan nggak ada yang benar salah ya. Jadi atau kalau esai nih ya biasanya jangan dibatasin waktunya gitu, supaya mereka lebih eksploratif. Matiin aja waktunya gitu kan. Gitu. Kemudian di sini nanti kelihatan nih nama-namanya. Ini mungkin pakai namanya memang Mi gitu. Kalau saya misalnya di sini sangat menginspirasi. Nah, ini juga akan muncul di sini. Kayak gitu. Kemudian kalau kita mau langsung diakhiri juga bisa nih. Nah, dan memang kita udah kita kita matikan gitu kan fitur waktunya. Nah, ini ada biasanya peringatan kalau sebelum semua siswa menjawab, tapi kita ingin lanjutin slide-nya. Kayak gitu. Meski demikian tetap ada opsi untuk tetap mengulang kembali. Jadi ya dalam memainkan slide itu sebetulnya cukup custom sih, kita mau ngulang lagi atau mau back nih ya, kita mau back nih bisa nih gitu. Tapi nggak bisa jawab ulang ya kalau udah gini. Tapi kalau kita mau nge-preview bisa nih tuh. Kayak misalnya coba ulang yang tadi gitu, nah, itu bisa. Cuman memang agak ya bisa teman, atau mau langsung ke slide berapa juga bisa nih. Ke slide 1 gitu ya. Kita udah slide berapa tadi? 15 apa 16? Nah, udah sampai 19 kayaknya. Nah, ini ya. Ini juga bisa kita atur nih, kita mau slide berapa. Kayak gitu. Kemudian ya udah nih. Ini penutup kayak gitu. Dan gimana ya? Ya udah sih itu ya ini pemenangnya gitu kan, kayak biasa, kayak di quizzes biasa akan muncul pemenangnya siapa. Kayak gitu. Kemudian laporan di sini pun itu akan sama kayak di quiz reguler. Bisa kita cari di di laporan ya, hasil. Ini hasil, kemudian tadi yang baru saya mainin pertempuran Surabaya. Nah, itu langsung bisa kita lihat. Dan reportnya juga sama kayak quiz biasa. Jadi kalau yang bukan quiz nggak akan kita tampilin. Kalau yang slide-slide biasa nggak kita tampilin. Gitu. Jadi di sini kita akan melihat ya sama gitu, laporannya sama kayak di quiz yang biasa seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Bagian Umar, ya gimana? saya sebelum lupa nih, yang itu ya, yang laporan nilainya ya, misalnya kan dia masuknya telat tuh ya. Misalnya dia udah di soal ke-20. Misalnya soal ada 40, dia masuk di soal 20. Nah, dari 20 sampai 40 itu dia benar. Tapi di kuisis itu dari nomor 1 sampai 19 itu nggak dianggap salah gitu. Jadi murid saya ada protes, dia kan telat nih masuk. Dia masuk udah 13 terakhir. Tapi dia nggak terima nilai jelek, katanya saya benar semua kok nih, ada laporannya benar, ini salah 0 gitu kan. Terus saya bilang tapi kamu terlambat ya, tapi sama kuisis nggak dianggap salah gitu. Tapi ketepatannya berapa, Bu? Kenapa? Ketepatan dia berapa? Nah, kalau ketepatannya dia baru ini 32% gitu. Berarti kan itu nilainya kan? Berarti nilainya memang karena kan iya, di 50%. Cuma di keterangannya benar 13, salah 0. Jadi yang 17 sisanya yang dia nggak kerjain itu nggak dianggap gitu karena dia masuknya telat. Iya, memang benar seperti itu sih. Ya makanya dia harus on time. Iya, gitu. maksudnya apa bisa gitu dari kuisis yang soal yang dia skip itu, yang dia miss itu dianggap salah karena dia nggak ikut gitu. Mungkin kalau ada pun itu jadi ini sih, akan jadi pilihan tambahan sih. Apakah karena nanti takut misinformasi juga sih, Bu, kalau kita mengotomatis dia salah karena dia tidak akan dihitung benar gitu kan. Karena menurut kuisis ya kan dia nggak dapat benar gitu ya. Kalau kita dibilang salah, karena salah itu beda. Salah itu kan memang ya dia salah jawabannya gitu. Salah sama tidak menjawab itu kan dua hal yang berbeda. Tapi saya maksud sih poin Ibu. Ya, nanti saya diskusin ke tim juga. Gitu. Iya, kalau saya sih tetap patokannya yang di ketepatan sih. Cuma ada aja anak yang protes siswa ya. Ngeles. Orang dia yang telat kan. Kemudian, ya. Yang terakhir saya juga mau sampaikan sebelum kita tanya jawab ya. Karena kita sampai jam 3, kalau mau lebih dikit nggak apa-apa lah. Gimana cari presentasi yang sudah dibuat. Nah, contoh, baik lagi saya mau nyari soal sejarah. Nah, by default ini kan yang muncul akan kuis-kuis biasa. Nah, Bapak Ibu, ini lebih ya, kemudian pelajarannya di unchecklist gitu. Kemudian, sebentar, ini ada yang mau gabung. Kemudian kita bisa
Mana yang tadi ya? Pilih, kalau saran saya sih ya, selalu gunakan Indonesia sama English di filter. Karena banyak orang Indonesia yang menggunakan dua ini gitu. Yang kadang English pakai bahasa Inggris, terus nggak diubah-ubah filter bahasa kuisnya gitu. Jadi terapin aja Indonesia sama English. Kemudian di sini pilih yang pelajaran kok, pilih yang pelajaran. Kemudian terapkan. Nah, di sini kita udah dapat nih semua kuis-kuis tentang sejarah. Meskipun harus diakuin belum banyak gitu. Ini baru 47. Itu juga sejarah kan, sejarah apa banyak banget gitu kan. Atau apa ya? Coba ya soal corona ya. Coba. Virus corona agak lebih. Sejarah itu terlalu luas. Nah, udah pelajaran. Ada berapa nih? 71. Nah, tapi karena coronavirus, ya ini bisa aja bahasa Inggris, tapi ini banyak bahasa Indonesia sih. Nah, ini udah ada yang buat beberapa gitu. Nah, ini bahasa Inggris. Kemudian ini PHBS gitu ya. Nah, cuman beda-beda, memang ada yang pakainya buatnya standar, seperti ini kan standar nih, hitam putih gitu. Nah, kalau menurut saya ini udah cukup bagus, cuman kurang berkreasi karena ini bosenin hitam putih doang gitu. Pengennya harusnya di sini nanti dimasukin gambar, minimal diselipin gambar lah supaya nggak hitam putih terus kayak gitu. Nah, ini bagaimana cara menemukan ini ya, presentasi guru lain ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba di-explore aja, udah ada belum guru lain yang buat, siapa tahu udah ada kan, jadi nggak usah buat dari nol. Nah, kemudian gimana cara mengonversi, atau gini yang banyak kemarin, Mas, di fitur interactive lesson nggak ada ini ya, nggak ada teleportasi. Iya, memang belum, tapi mungkin akan kita buat dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen buat banyak pertanyaan di slide gitu ya, dan karena kami belum menyediakan fitur teleportasi, saran saya, Bapak Ibu buat dulu aja pertanyaannya di sini gitu ya. Misalnya corona. Jadi buat dulu aja pertanyaannya di di cara membuat kuis yang biasa gitu ya. Misalnya ini contoh aja ya. Saya ini buat 3 soal aja. Nah, soalnya saya buat dulu di kuis biasa. Kemudian di sini kalau Bapak Ibu notice, tahu di sini ada tulisan add slide. Bukan add slide sih. Ini jadi kayak mengonversi ini menjadi slide gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu misalnya bahkan itu pertanyaan dari yang kuis yang lama atau kuis yang baru atau kuis pakai teleportasi atau duplikat, dibuat dulu aja kuisnya gitu ya. Ini tipsnya, buat dulu aja kuisnya, nanti baru dikonversi menjadi slide. Kemudian ini klik buat. Gitu. Kemudian nanti akan agak ada proses sedikit. Nah, kemudian ini langsung jadi presentasi. Kayak gitu. Nah, barulah, kan kalau tadi ya, presentasi pertama kita nggak bisa ubah. Jadi, nggak bisa ubah formatnya, tapi bisa kita ubah gambar sama teksnya. Nah, baru kita kalau mau masukin, mau masukin pertanyaan, slide dari sini, atau mau impor slide, baru kita impor, gitu kan. Sehingga kita nggak, meskipun nanti kita akan PR mungkin ngedrag ininya ya, mindah-mindahin urutan pertanyaan, tapi menurut saya itu lebih mudah mungkin dibandingin kita harus ngetik pertanyaan dari awal kayak gitu. Kemudian udah sih, itu aja materinya Bapak Ibu. Udah pas juga 2:30. Sekarang saya harap sih ada beberapa feedback atau pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silakan. Pak Umar. Pak. Oh iya, silakan. Ya gimana Pak? Pak Alam dulu ya. Ya, silakan Pak Alam. Ini Pak, mengenai yang pernah saya sempat tanyakan di grup ya, tentang layar ya Pak ya. Ketika slide-nya agak panjang, kalau di peserta mungkin kalau di handphone saya pernah nyoba itu bisa digeser ke bawah. Tapi kalau kita di laptop kita, itu ngegesernya gimana ya? Saya sampai sekarang belum ini Pak. Jadi kalau yang slide-nya panjang gitu ya, slide-nya saya paham Pak. Itu. Saya coba langsung jawab aja Pak ya. Ya Mang. Itu isu yang lagi kami kerjakan juga. Di laptop berantakan kalau teksnya terlalu banyak gitu kan ya Pak ya. Akhirnya saya belum ada solusi cepat, cuman ada tips kalau memang teksnya terlalu banyak,
dibuat jadi 2 slide itu bukan solusi Pak. Tapi kalau memang dan siswa Bapak mungkin ada yang menggunakan laptop, dibuat jadi 2 slide aja gitu supaya teksnya bisa lebih kebagi gitu kan. Karena kita tidak ada batas yang membuat slide berapa banyak di sini gitu. Kemudian kalau misalnya kita yakin siswa kita pada pakai HP semua, ya nggak usah khawatir sih, karena memang bisa di-scroll itu gitu kan. Jadi memang saya belum bisa jawab khusus buat itu. Kalau di bahkan kemarin juga Bu Hanifah ya, saya juga baru tahu, tadi saya nyoba sendiri, read aloud itu yang bacakan dengan keras itu, ketika saya di laptop itu kadang ada masalah tuh, suka kepotong di tengah-tengah gitu. Tapi kalau di HP enggak gitu, aneh ya. Jadi yang read aloud, yang bacakan dengan keras, yang sistem membacakan presentasi itu, kalau di laptop itu dia suka kepotong di tengah-tengah, tiba-tiba pembacanya hilang. Tapi kalau di HP nggak masalah. Jadi kalau kita yakin bahwa siswa kita semuanya pakai HP, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau ada yang punya laptop, kalau mereka ada yang pakai laptop dan mereka nggak punya HP, mungkin yang jadi masalah sih. Meskipun menurut saya itu fitur yang mungkin hanya ke aspek kurang nyaman aja dan estetika ya. Maksudnya mereka kayaknya masih bisa baca, tapi kayak berantakan gitu kan, mungkin. Gitu. Gitu ya Pak Alam? Ya, siap. Oke, ada lagi yang lain? Ini Pak Umar. Siap dengan Pak Rafikul ya? Gimana Pak? Ya. Tadi tuh saya ketika ngobrol dengan Connor itu mengatakan bahwa bisa menuliskan persamaan matematika di lesson, quizzes lesson. Tapi ketika saya coba, itu tidak bisa terus. Jadi sebenarnya bagaimana menulisnya? Oke, saya coba Pak ya. Saya juga belum pernah coba. Gini, kalau misalkan itu pertanyaan, oh ya, saya belum screen share lagi ya. Kalau misalkan itu lesson yang dimaksud tuh di pertanyaan, memang bisa gitu kan, karena di sini memang ada, gitu kan Pak. Kalau di sini, cuman kalau di slide materi kita coba ya, saya juga belum tahu. Bukan nggak mau, oh ini loading nih. Wah, ngehang ininya, tab-nya. Ntar saya refresh dulu. Bentar ya. Memang nggak bisa, emang ya mungkin memang belum bisa sih Pak. Mungkin yang dimaksud Connor itu memang bisa itu kalau di ini, apa namanya, di pertanyaan Pak ya. Kalau misalnya kita nyisipin pertanyaan, di sini bisa nih ada apa namanya rumus matematika. Tapi memang kalau apa namanya kalau slide kosongan begini, slide kosong kayak tadi itu memang atau slide yang kayak gini kayak memang nggak bisa sih, belum bisa. Sehingga solusi jangka pendeknya ya mungkin dijadikan gambar terlebih dahulu atau ya udah yaitu dari jadi PDF kemudian nanti di-convert. Karena memang kayaknya kalau yang langsung dari sini belum bisa sih, gitu Pak. Jadi yang mungkin yang dimaksud Connor itu pertanyaan dalam slide, kayak gitu. Maksudnya menuliskan rumus matematika di pertanyaan dalam slide, bukan di slide teks atau media, kayak gitu Pak. Begitu ya Pak Rafikul, yang bisa saya jawab. Pak Umar? Ya, terima kasih. Oke. Iya Bu Hanifah gimana? Ini anak-anak kan, ya saya kan udah itu ya nge-share yang interaktif itu terus siswa bertanya bisa di-download nggak itu Oh iya Bu. Gitu. Ya, saya jadi jawab, saya cari juga ya, coba klik di yang siswa, emang tidak ada yang untuk mendownloadnya. ya belum ada memang Bu. Ditunggu Bu ya. Ditunggu Bu. Iya. Jadi nggak apa-apa, makasih. Saya juga yang kayak gini-gini nih yang dari Bu Hanifah, dan nggak cuma Bu Hanifah yang nyuarain ini. Kayak belum ada fitur downloadnya gitu. Iya betul, memang belum ada. Dan itu sudah saya sampaikan juga ke tim gitu. Tapi ya tentu karena banyak usulan, dan kan kita kalau banyak usulan kita lihat mana sih yang paling prioritas gitu kan. Jadi ya itu usul yang bagus dan menurut saya penting, dan harusnya bisa sangat mudah diimplementasikan karena sebetulnya itu sudah ada di apa namanya di kuis yang biasa. Mungkin harusnya itu bisa dilakukan dalam berapa waktu ke depan sih gitu. Gitu ya Bu Hanifah ya. Ya, iya. Makasih. Yang lain
Bapak Ibu terus gimana? Pak Umar, yang Iya, gimana, Bu? saya belum ngerti yang nyisipin soal kuisnya di yang interaktif itu. Oh, Belum oke. ngerti. Saya ulang ya. Kurang paham ya. Oke. Jadi kan gini, Bu, karena di presentasi interaktif ini kita nggak bisa teleportasi kan, Bu? Iya. Ya, mungkin. Nah, di Tadi sini bisa kita yang dari kuis itu dimasukin yang Iya, ini kayaknya saya mau mulai dari awal dulu. Jadi kita karena nggak bisa teleportasi, jadi kita kayak seolah-olah harus menulis soal dari nol. Nah, saran saya itu kita buat dulu soalnya, Bu. Gitu. Intinya kan kita kayak tadi buat dulu soalnya di kuis yang reguler. Iya, yang itu. Nah, buat kuis yang reguler ini, Uh-uh. atau nggak usah deh kita edit soal lain aja. Misalnya Yang ada, ya. yang udah ada nih tebak-tebakan. Kemudian ini kan saya kita edit ya, kondisinya edit. Nah, kemudian kita ingin menjadikan soal ini menjadi presentasi. Nah, ini Bu, ada tombol hijau, Bu. Oh, iya. Nah, tinggal diklik aja. Nanti kemudian klik buat di sini. Ini buat konfirmasi. Jadi ini kita akan mengubah. Dan balik lagi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Soal yang lamanya akan tetap ada gitu. Jadi kita tidak mengubah kemudian yang lama jadi hilang gitu loh. Jadi kita kayak membuat duplikat tapi dalam format yang berbeda. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan itu sudah dalam bentuk slide. Kayak gitu, Bu. Gitu. Jelas ya, Bu Hanifah ya? Iya, oke. Oke. Yang lainnya, Bapak Ibu yang lain? Saya nanti di akhir, karena saya udah janji ada kaos, saya memang kemarin nyetak kaosnya, saya lebihin banyak sih buat souvenir-souvenir. Nanti kalau udah, kita ada, ini ya, kita nanti nyoba instructor pace, pakai game materi soal fitur baru quizzes ini. Kalau udah nggak ada pertanyaan. Tapi saya masih penasaran kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau yang mungkin saya perlu tekankan atau ulang, kayak gitu. Silakan Bapak Ibu. Atau ada yang mau sharing sejauh ini gimana pengalaman atau masalah yang dialami dari fitur baru ini, selain yang tadi sudah disampaikan? Ya, gimana Pak? Tadi ketika Mas Umar mengimport dari soal, sepertinya ada bagian yang bisa ditulis pakai equation, Pak. Coba di ini, Pak, mohon. Diulang gitu Pak ya, coba ya. Ya. Maksudnya, sebentar. Gimana Pak? Pas tadi saya mau? Ya tadi kan Bapak kan merubah dari kuis jadi presentasi ya? Iya. Ketika di presentasinya tuh saya lihat sekilas tuh seperti bisa diedit pakai equation, Pak. Barangkali karena saya... Ini kan Pak maksudnya Pak? Iya, ini apa? Karena ini kuis sebenarnya Pak. Kuis dalam presentasi Pak ini. Nah, ini berarti bisa nih, bisa dijadikan. Ya, jadi yang dimaksud gini Pak, yang tadi saya tekankan lagi, kita bisa masukin rumusan matematika, tapi dalam kuis, bukan dalam presentasi teks atau media. Gitu loh Pak. Ini yang lagi tampil kuis apa presentasi Pak? Ini presentasi Pak. Tapi kita bisa masukin kuis dalam presentasi. Oh, gitu. Iya, paham. Gitu Pak. Berarti sebenarnya bisa, cuman caranya agak muter dikit ya Pak Umar, untuk menuliskan. apa itu bentuk jawaban juga, jawaban anak? Jadi kan itu ada pertanyaan terus jawaban yang betul dan yang salahnya. Itu masuk ke nilai tidak? Oh iya, masuk nilai Bu. Oh iya. Ini kan, ini masuk nilai Bu. Ya. Ini. Nanti laporannya persis sama kayak kuis biasa. Jadi ini versi lebih lebih banyak pilihannya. Makanya tadi saya sampaikan lagi, ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Ini kan sebenarnya kuis yang saya konversi menjadi presentasi gitu. Dan di sini saya bisa masukin gambar gitu ya. Saya masukin gambar ya. Gambar inilah yang kuis ini. Nah, kalau dulu kan kita gambar itu pasti harus adanya di kuis gitu kan. Nah, kalau sekarang kita bisa masukin gambar doang gitu sebagai slide presentasi gitu. Jadi baik lagi di quizzes ini kita ada 3 tipe, saya ulang lagi, ada 3 tipe slide. Yang pertama full text semua, entah itu pakai yang bullet
atau paragraf gitu ya, atau cuma judul, kemudian media gitu ya. Nah, dan media ini bisa di custom ya, jadi media ini bukan cuma gambar, tapi juga ada video sama audio, sama pertanyaan gitu. Jadi di dalam satu presentasi, itu kita bisa mengkombinasikan 3 ini gitu. Makanya ini contoh, sebenarnya kan ini isinya kuis gitu. Cuman saya di sini bisa masukin gambar juga nih. Nah, contoh ya, nah ini. Kayak gitu. Jadi ini ada rumus matematika karena ini sebetulnya adalah kuis gitu. Cuman ini bukan file teks atau file slide yang media kayak gitu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak Umar. Apa Bu? Kan waktu pas kuis interaktif tuh ya, misalnya partisipannya ada 100 gitu misalnya. Nah itu kan yang kelihatan meme-nya itu kan cuma 2 baris. Saya mau scroll ke bawah tuh nggak bisa. Jadi misalnya saya mau ngeliat siapa yang belum jawab gitu. Kalau misalnya ada yang belum jawab kan mau saya matiin tuh timernya. Tapi saya nggak bisa scroll ke bawah, cuma kelihatan 2 baris doang itu. Emang begitu ya? Apa masih beta jadi begitu? Saya belum tahu sih Bu, soalnya saya nggak pernah pakai sebanyak itu sih. Nah iya, jadi dia nggak bisa. Nggak apa-apa cuma 2 baris, tapi minimal bisa di scroll gitu. Ini nggak bisa di scroll juga, jadi yang kelihatan ya udah yang 2 itu aja. Kan ada 45 ya, ya semoga nggak banyak yang live. Nanti pas kita terakhir, coba nanti kita main, kita lihat kalau sempat ya. Nanti saya nggak mungkin tetap beda sih ya, kalau Ibu kan main 100-an ya, gitu sih Bu. Ya gimana? Pak Umar, satu lagi nih dari saya. Ketika sedang kuis di waktu lesson ya, mode lesson. Nah itu kan ada tampilan avatar partisipan, siapa yang sudah menjawab, siapa yang belum. Yang sudah menjawab kan biasanya jadi warnanya jadi terang. Atau yang redup itu kan yang belum. Nah di bagian sebelah kiri bawah, avatar anak itu terhalang oleh menu. Ketika kita mau melihat namanya, itu jadi kita nggak bisa ngelihat karena terhalang oleh menu next slide atau exit itu Pak. Itu mungkin sedikit masukannya. Jadi ketika sedang saya paham kok. Ya itu memang masalah. Saya juga sadar itu dari awal sih. Suka jadi agak ngeganggu gitu kan Pak ya. Ya, kalau yang sebelah atas, sebelah kanan itu kita bisa lihat namanya siapa ini yang belum jawab kan gitu ya. Avatarnya masih redup gitu kan. Kita bisa lihat, kita bisa nanya atau kita bisa manggil anak tersebut kan gitu ya. Nah, pas yang sebelah kiri bawah yang masih redup itu pas mau kita lihat siapa dia gitu kan ya. Itu terhalang oleh menu tersebut Pak gitu. Jadi nggak bisa kita lihat siapa dia ini yang belum jawab itu gitu. Itu mungkin Pak. Ya itu ya saya tahu sih bagaimana ya. Ya itu mungkin agak sama juga dengan dari Bu Yulfi tadi soal ini ketutup gitu. Itu usulan bagus, nanti akan coba saya rekap dan sampaikan ke tim juga sih. Itu salah satu concern juga. Ya kalau memang mau excuse-nya, ya namanya masih beta, tapi ya nggak mesti juga. Tapi akan terus kita kembali. Ini sih saya sangat puas Pak dengan ini. Bahkan saya sudah sejak Pak Umar meluncurkan waktu kita seri pertama itu ya Pak ya, dan yang saya rekam itu saya tiap hari sekarang ngajarnya pakai Quizzes Pak. Jadi Meet saya dampingkan dengan Quizzes. Jadi anak masuk dulu ke Meet untuk mendengarkan penjelasan, kemudian mereka membuka juga Quizzes. Nah, terus di sela-sela penerangan kita tos dulu dong sama. Iya, semenjak hari itu saya terus tiap hari Pak sekarang. Jadi kelebihan yang saya rasakan itu, jadi anak itu enggak, apalagi kalau kita selipkan kuis di tengah itu, setelah penjelasan dan kita selipkan kuis itu ada anak yang tidak menjawab, kita bisa tahu anak tersebut tidak menyimak penjelasan kita gitu. Tinggal tidur kayaknya Pak ya, kalau kayak gitu. Kabur pasti gitu. Tapi dengan adanya kuis di tengah-tengah gitu kan, kita selipkan satu. Soal kita ketahuan anak mana yang betul-betul memperhatikan, menyimak, mana yang kabur gitu. Iya, itu salah satu
salah satu yang tujuan utama dari presentasi interaktif itu gitu. Bukan hanya kami ingin menggantikan PowerPoint, kemudian itu lebih mudah dimainkan di Zoom gitu ya, atau itu muncul di layar langsung di siswa gitu, karena sebetulnya itu nggak jauh beda. Cuman justru presentasi interaktif itu poin utamanya bagaimana interaktif, makanya dibilang interaktif gitu. Jadi bahkan bukan hanya dia sudah menjawab atau enggak gitu, bahkan kan kita bisa nanyain tadi, apa pendapat anak-anak gitu. Nah, di situ kan mereka berpikir tuh, maaf. Dan kita bisa langsung lihat gitunya, respon mereka di situ gitu kan. Gitu. Tapi memang tadi tantangannya mungkin baunya tantangan di awal ya memang harus mikir buat presentasinya gimana gitu kan. Kita harus mengelaborasi tadi aja Pak Rofikul baru tahu, oh kita bisa nyisipin gini-gini ya gitu kan. Nah, ternyata kalau kita udah tahu banget nih fitur-fiturnya bisa sampai kayak gini, itu akan sebenarnya akan sangat memudahkan. Dan ini bukan suatu hal yang ya belajar lagi dari awal, enggak gitu. Maksudnya bahan-bahan yang sudah Bapak Ibu sudah ada itu tinggal dipakai. Kuis Bapak Ibu yang sebelumnya udah ada tinggal dikonversi tadi. PowerPoint Bapak yang sudah ada dari manapun tuh buatnya, dari sekolah, MGMP atau dari manapun, tinggal dikonversi. Jadi nggak usah buat dari nol. Kayak gitu. Silahkan ada lagi. Kalau nggak kita mau main kuis berhadiah dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi juga nggak apa-apa. Pak Umar, sebentar. Ya gimana, Bu? Ini pengalaman ya. Iya, Bu, silakan. Saat bikin presentasi itu, saya kan copy paste, bukan ngetik secara manual gitu ya. Iya. Cepet juga caranya copy paste dari materi yang ada. Bisa nyari dari Google atau dari buku kita yang ada di laptop. Iya, iya itu juga bisa sih, Bu. Sebetulnya hebat. jadi apalagi kalau tema-tema kita masih yang umum ya. Menurut saya kalau kita ngajar masih sampai sebenarnya kalau kuliah juga banyak sih materinya di Google ya. Cari aja di Google materinya, tinggal kita copy paste gitu. Langsung aja misalnya ini contoh aja ya. Contoh misalnya saya buat presentasi lagi. Misalnya saya suka Napoleon Bonaparte. Ini ada di materi sejarah SMP kayaknya. Ini saya mau sejarah nih. Iya. Nah, saya misalnya di sini mau pakai teks ini gitu ya, paragraf. Tinggal saya kopas aja nih dari Wikipedia. Tapi meskipun harus kita pilih-pilih karena di sini kan teksnya banyak banget. Nah, ini ya. Ini bahasa Latinnya saya hapus aja deh, nggak penting. Judulnya latar belakang Napoleon. Nah, ini karena cuma teks doang. Selanjutnya saya pengen full deh gambar dia. Nah, ini saya bisa cari di Google. Dan sebetulnya, nah ini juga saya pernah ngobrolin ke Bu Yulfi. Kalau Bapak Ibu mau bekerja sama gitu ya di sini gitu ya, apalagi yang satu level gitu, misalnya sama-sama matematika di SMA gitu, mau kolaborasi gitu buat bahan materi ajar yang sama gitu, wah itu enak banget. Jadi kayak berbagi, oh saya buat bulan ini, Bapak buat yang bulan itu gitu, wah itu udah enak banget tuh, materi pelajarannya itu udah. Ini kalau kurikulumnya sama ya, karena saya juga nggak tahu paham sekarang kurikulum kita banyak banget, mungkin beda-beda gitu. Nah ini bisa copy paste. Saya tadi Bu Hanifah lagi, saya mau buat yang teks lagi, mau yang ini misalnya. Kayak mana ya, sampai ini panjang banget kalimatnya, sampai sini deh. Udah tinggal copy paste. Kayak di sini. Lanjutan. Itu bisa nih gitu. Cuman memang ini ada batasannya. Kalau yang tadi Pak Alam ya, kalau kebanyakan ya udah tambah slide sih jadinya gitu. Dan yang tadi juga ini bisa dibacain kayak gitu sama sistem seperti itu. Gimana, ada lagi pertanyaan, respon, mau sharing? Oh ya, tadi ada pertanyaan bisa maksimal berapa. Jadi memang sejauh yang saya tahu sekarang itu quizzes itu yang basic, yang gratis itu bisa sampai 100 gitu. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang selama ini menggunakan kuis lebih dari 100 siswa, saya bukan memperingatkan ya,
mewanti-wanti aja, karena itu akan segera dipotong jadi 100. Kalau Bapak Ibu memang masih ingin tetap di atas 100, silahkan upgrade ke yang berbayar, yang premium plan. Kayak gitu. Nah, itu ya Pak Rafikul. Memang pengen banget sih, makanya saya udah mungkin share ke beberapa guru. Saya pengen kuis ini kita kembangin dengan MGMP gitu ya. Nggak harus semua MGMP-nya aktif. Maksudnya, satu MGMP ada 10 guru aja yang aktif gitu ya, satu level. Misalnya, matematika SMA, 10 guru aja. Sudah tuh saya buat yang kelas 1, 3 orang, kelas 2, 3 orang, kelas 3, 4 orang gitu. Itu udah enak banget. Jadinya habis itu materi itu bisa kita bagi-bagi gitu. Karena, dan apalagi kalau Bapak Ibu, dan di sini nggak usah, saya mau masukin video YouTube sama audio nggak bisa nih. Nah, kalau misalnya tadi juga, grup satu MGMP gitu ya, satu mapel, punya satu aja. Nah, itu bisa barengan akhirnya. Bikin yang ada video YouTube-nya sama audionya gitu kan. Jadi, ya memang prinsipnya kolaborasi. Karena menurut saya juga kelebihan utama dari Quizizz dibandingkan misalnya Microsoft Teams sama Google Form atau Google for Education gitu ya. Di sini kita filenya itu benar-benar berbagi gitu kan. Gitu sih. Ada lagi? Ini Pak Umar masih mengganjal nih. Gimana Bu? Itu yang di HP yang tidak bisa membacakan itu, yang sistemnya membacakan nggak bisa teks. membacakan itu Pak. Oke. Kadang sudah diatur, tapi tetap aja nggak bisa bunyi gitu, nggak bisa dibacakan oleh sistemnya. Oke. Kalau itu gini aja Bu. Ada HP-nya yang tidak muncul itunya yang hijau itu yang Pilihan read load-nya gitu Bu ya. Udah diatur. Nah itu kalau belum hijau dihijauin dulu Bu. Cuman kalau memang masih nggak bisa. Udah diatur, saya kan lihat sendiri. Ya makanya ini aja Bu yang kemarin saya sampaikan. Kalau memang kasusnya kayak gitu, coba dikumpulin aja. Misalnya ada 3 siswa atau 5 siswa yang punya masalah itu, nanti kita kumpulin terus kita Google Meet bareng kayak gini. Saya pengen lihat langsung masalahnya. Kalau perlu nanti saya rekam gitu kan. Nanti saya kasih ke tim supaya benar-benar terselesaikan gitu sih. Gitu. Udah ya, ini kita game dulu ya. Ini berhadiah juga nih. Berhadiah kaos yang name factory nggak usah, waktu iya. Tapi kita pakai ini ya, pakai instructor paste. Jadi supaya Bapak Ibu mungkin ada yang belum nyoba. Dan ini cuma 13 pertanyaan. Saya bagikan linknya ya. Jadi ini sebentar. Pak Umar jangan soal sejarah loh. Kenapa? Enggak, ini fitur soal fitur baru. Ada sih fitur lama yang dikit-dikit yang Bapak Ibu suka tanyain. Silakan join. Nah aja, stok. Saya tuh kemarin kaos itu nyetak lebih banyak. Saya lebih 30. Jadi Bapak Ibu jangan heran ya kalau saya sekarang jadi agak suka ngasih-ngasih kaos. Ini. Masih loading Pak. Kalau sambil ada yang mau ditanyain, sambil chat boleh ya, sambil kita main. Saya tunggu sampai ya 40 lah, minimalnya ada 47. Sayang Bapak Ibu kalau nggak ikut. Gimana? Saya tahu benar. Minta kode game-nya bisa. Karena Kenapa? saya pakai laptop ini, mic-nya pakai HP, minta kode game-nya. Oh, Ibu saya WA aja Bu ya. Oke, ya. Kalau ada yang mau saya WA nggak apa-apa sih. Iya, oke, iya. Nggak apa-apa. H2 di HP sama di laptop, jadi tinggal klik yang di HP. Oke. Ada berapa ini? Oh, masih 26. P40 deh. Ternyata gini rasanya jadi murid ya, nunggu ulangan ya. Oh ya, ini juga ya, kalau di sini belum mulai bisa kita kick ya. Kalau anak ada yang nggak ngerti nanya kok nggak mulai-mulai, padahal kita nunggu penuh dulu. Ya. Terus bingung kan, mau gimana ini, nggak nyaut. Ini Bapak Ibu kalau kita misalnya mau nge-kick gitu ya,
bisa kita di sini. Udah 30, yang lainnya nyusul aja. Silakan Bapak Ibu kalau nanti mau nyusul. Mungkin saya share lagi juga di sini. Gampang ya ini soalnya Pak. Ini kita pakai interface ya, jadi Bapak Ibu nggak bisa sampai akhir duluan. Jadi, tapi tetap harus cepat. Siap-siap ya. Jeng-jeng dapat kaos loh ini. Ya, siap-siap. Siapa yang dijawab? Bu Lina, Pak Febrianto, Mas Erik. Mana Bu Ya Yulfi? udah mulai. Udah mulai. Kayak bengong liatin. Saya jarang pakai yang lain, pakainya yang PR. Bentar. Masih ada yang belum jawab. Oke. Udah ya, nggak usah diulang. Siapa yang pertama? Bu, ini pertama ternyata. Salah. Tinggal ngeliat. Udah betul. Meme itu lama. Gimana masa meme baru? Redemption question juga. Oke, nggak apa-apa. Ini yang dimaksud sama alam ya, Pak, ya? Ketutup ya, Pak? Ini saya mungkin yang kata Bu Yulfi di scrollnya cuma 2 kali, dia nggak bisa banyak. Gitu, oke. Lanjut ya, siap. Katanya selanjutnya. Salah sih. Wah, Mas Erik ini cepat juga nih. Delapan, 7. Jangan diliatin. Ya nggak apa-apa, ding. Udah banyak yang jawab kok. Oke. Pinter ya. Kita lihat. Ada yang masih, nggak apa-apa. Ini masih fitur-fitur lama loh, belum ada sih di awal tadi fitur baru ya. Name Factory. Redemption question itu pertanyaan diulang ya Bapak Ibu. Redemption question itu kalau sudah salah di akhir mereka bisa nyoba lagi gitu buat jawab benar. Meme itu beda, meme itu gambar-gambar. Power ups untuk nggak ada yang jawab. Name Factory ya banyak. Oke, kita lanjut. Oh ya, tadi siapa leaderboardnya? Saya nggak lihat tadi. Nggak kelihatan ya. Nanti kita lihat lagi lah. Siap. Nah, ini yang lagi dimainin. Mode apa namanya? Apa ya? Ayo. Pak Guslan, ayo. Oke, udah mau habis. Oke. Saya penasaran yang pertama siapa, Pak? Masih Bu Yulfi ya? Oke. Oh, masih Bu Yulfi ya. Ada Pak Ahmad, Pak Febrianto. Bawahnya. Kita lihat. Instructor pace. Tadi sudah saya ulang berkali-kali ya, instructor pace. Atau kecepatan instruktur, kecepatan guru. Nggak apa-apa, masih pertanyaan 4. Ada 13 pertanyaan. Nah, ini menurut saya ini fitur penting, tapi dikit yang make. Menurut saya ini penting sih, biar rapi aja kuis-kuisnya. Jadi kalau kita suka pakai kuis publik ya, bukan cuma kuis kita sendiri. Oke, udah kelihatan yang banyak yang mana? Apakah benar? Oke. Ya, udah jelas ya. Baru satu bener.
Jawabannya koleksi gitu. Jadi di fitur koleksi itu kita bisa ngumpulin kuis-kuis ya. Ini fitur koleksi itu, oh di sini susah, saya nggak buka. Lagi nggak buka menu sih ya saya. Itu ada di Quizzes Intermediate. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan ke-6, ke-5. Nah, ini gampang. Oh ya, Bapak Ibu, ini bocoran aja ya. Saya udah ngomong ke beberapa guru juga sih. Kita Quizzes akan launching minggu depan buat sertifikasi Game Changer, karena sebelumnya Game Changer ini kan versi bahasa Inggris. Saya sudah buat yang bahasa Indonesia dan ada sertifikat. Ya. Nah, minggu depan atau nggak Senin, Selasa nanti saya gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya sebagian itu yang akan Bapak Ibu temui kalau Bapak Ibu ikut sertifikasi itu. Jadi ini ya bocoran dikit. Oh, Mas Erik ketiga, tapi Bu Yulka sama Pak Fibrianto pertama dan kedua. Teleportasi ya jelas. Eksplorasi yaitu jebakan. Lanjut. Nah, ini yang dari tadi saya ulang. Sebenarnya ini nggak wajib-wajib banget sih, tapi tadi udah saya ulang-ulang. Praktekin juga. Ya, kayaknya agak susah, ada yang belum jawab. Oke, jawabannya read aloud ya. Dengan keras. Wah, Wilvia kembali. Ayo Bapak katakan. Misalnya agak rajin kan. Ya, dalam PR, dalam pembelajaran interaktif nggak ada. Iya kan, ini pembelajaran interaktif. Oh iya benar. Iya kan, ya ibu ini nyalain pembuat soal ini. Redemption question nggak ada ya Bapak Ibu? Nah ini gampang banget, benar salah ini kayak pertanyaannya. Iya benar salah, gampang banget. Gampang lah ini. Harus jawabnya. Oke, udah semua ya? Oh, ada yang salah. Gratis Bapak Ibu. Waduh, bahaya ini. Kita udah jauh materinya, mikirnya kalau ini bayar. Gratis. Basicnya gratis. Yang nggak bisa cuma YouTube sama audio. Nah, ini jawabannya agak ada banyak ya. Kalau ada jawaban berarti ini checkbox. Wajib bahasa Inggris tuh. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa jenis slide itu ada. Oh, banyak yang belum menjawab ya. Saya ini deh. Bisa nggak diulang ya? Bisa jawab. Oh, udah nggak bisa diulang ya. Yaudah ya, kita lanjut. Kalau Nih. yang gratis kan saya nggak bisa itu video Pak, jadi nggak bisa jawab. Coba kita Tapi banyak sesuai. sebutkan jenis slide apa saja yang dapat dibuat dalam fitur belajar interaktif. Teks, gambar, import dari PDF, audio, video. Iya, semuanya. Ya memang semuanya, tapi kan saya nggak pernah pakai ya. Gitu, Pak. Nah, ini fitur belajar interaktif dapat dimainkan pada mode gampang inilah. Karena udah saya sebut 3 ya. Kalau saya nggak pakai 3 mungkin agak lebih susah. Aduh salah nih kayaknya. Loh, siapa punya siapa itu salah tuh.
Muncul musik. Hmm, Wih, Mas Erik ketiga. Salib aja Bu Julfia, Mas Erik. Mode tim nggak bisa. Mode tim itu cuma kuis reguler ya. Jadi yang latihan lupa nggak kebayang. ada latihan nanti saya tunjukin. Latihan top review ya ada. Mikirnya pelatih latihannya aja. Oke. Nah, ini agak susah nih. Baca baik-baik ya Bapak Ibu. Jebakan sebenarnya gampang sih, cuman harus agak mikir dikit. Oke, benar semua kayaknya. Cuman ada yang nggak menjawab yang ketiga ya. Jadi ya sejauh ini sih nggak ada batasnya sih. Tapi kalau Bapak Ibu nyoba sampai 1000 mungkin ada batasnya ya. Saya nggak tahu. Tapi 1000 itu masih bisa. Nah ini pengetahuan aja Bapak Ibu. Bisa nanya, kalau super plan apa keuntungannya? Banyak jawaban ya. Baik jawaban itu bisa jawabannya 2, bisa 3, 4, 5, semuanya. Ini udah pertanyaan 11. 2 pertanyaan lagi. Salah sih, salah. Oke. Wah, Mas Erik turun. Pak Hasanuddin Jalani ketiga. Semuanya bisa. Semuanya itu semuanya ya. Penjelasan jawaban itu sebenarnya tadi bukan penjelasan jawaban yang di slide. Jadi penjelasan jawaban itu sebetulnya cuma yang premium. Kalau yang tadi saya penjelasan jawaban itu slide yang dibuat jadi penjelasan jawaban. Itu beda ya Bapak Ibu. Kalau penjelasan jawaban itu yang saya maksud di sini itu adalah dia di kuis reguler gitu. Kalau penjelasan jawaban yang tadi saya sampaikan itu kita buat presentasi karena kita bebas mau buat apa aja slide-nya, itu kita bisa buat slide penjelasan jawaban gitu. Jadi ya agak saya buat dikecoh sih, cuman ya begitulah. Katanya PR-nya setahun berlakunya. Nah ini buat knowledge saja. Saya kemarin sampein di grup. Di Amerika itu yang beli udah 5.000-an yang berbayar, di Indonesia 50. Padahal kita jumlahnya setengah dari mereka. Harusnya kita 2.500 lah yang beli, yang premium ya. Cuman saya tahu sih di Indonesia kita belum begitu biasa. Oke, kayak Pak Febrianto menang ini. Tinggal satu pertanyaan lagi. Saya juga pertanyaannya apa ya? Oh iya, ini gampang nih. Pertanyaan gampang terakhir. Ya bisa aja sih salah. Ya saya nggak masuk ya. Ada televisi. Dan terakhir, setelah itu nanti penutupan harus selesai ya. Ada yang baru menggabung dari mana aja. Kayak Pak Febrianto ini deg-degan nih kayak, waduh, jangan sampai salah. Oke. Dia baru gabung dari tadi kemana? Oke, Pak Febrianto menang. Oke, nah ini ya, infonya bisa kita eksplor. Memang yang tadi Pak Alam, Pak Febrianto bilang ini ketutup ya.
ya saya juga notice sih dari dulu sebenarnya, tapi nanti saya sampaikan. Udah selesai. Ya. Dan pemenangnya Pak Febrianto. Ya nanti saya kirimin lagi Pak ya, mau ukuran kaos yang mana. Saya masih banyak sih kaosnya, tapi memang itu buat giveaway gini, bukan buat dijual lagi. Ya, jadi udah sebetulnya materi kita pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah gabung. Kalau masih ada yang ingin tanyakan, seperti biasa bisa nanya di grup. Dan kayaknya Bapak Ibu yang 50-60 ini memang yang biasa juga sering nge-WA saya, udah tahu semua nomor WA saya, jadi silahkan kalau mau WA juga. Tapi mungkin saya balasnya kadang cepat, kadang lambat ya, seperti biasa. Nah, ini kita bisa lihat juga hasil siswa, overview-nya. Kemudian, saya tadi sudah mendemonstrasikan beberapa fitur baru. Kalau Bapak Ibu ada yang tertarik untuk beli, silahkan baik itu pribadi, atau kalau mau patungan gitu juga boleh. Kalau misalnya terlalu dianggap berat. Gitu. Karena saya baru buka lagi yang kolektif ya, jadi besok akan saya urus semua hari Minggu, baru nanti Seninnya aktif kayak gitu. Itu aja, sekali lagi terima kasih banyak. Nanti kayak minggu depan saya nggak akan adakan pelatihan dari komunitas lagi. Mungkin nanti kalau ada yang mau ngundang mungkin, ya kalau saya bisa. Tapi kayaknya minggu depan nggak ada pelatihan kayak gini lagi, atau yang pelatihan intermediate atau basic juga kayak nggak ada. Jadi itu aja, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau bergabung. Ini saya rekam, nanti coba bisa nggak, kalau bisa saya upload di YouTube, supaya Bapak Ibu yang belum bergabung juga bisa dapat ilmunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Umar. Yang pelatihan intermediate nanti malam siap berlatih lagi ya, nanti malam jam 7. Bayar ya Pak? Oh iya. Nah, saya buat tadi dari pagi belum sarapan nih. Oke. Sip. Oke Pak, saya tutup ya, ini langsung ya roomnya ya. Ya, thank you. Yang Bapak Ibu yang mau gabung masih bisa sih ya, karena pesertanya masih 8. Saya kuotanya sampai 15 lah insya Allah. Oke. Bye-bye.